konten peternakan itu rentan sekali terkena yang namanya pedoman pengiklanan atau yang biasanya dolarnya itu kuning saat kita mengaktifkan monetisasinya. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi di konten peternak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat sahabat satwa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya sahabat semua ya. Oke, video kali ini sahabat semua saya pengen berbagi pengalaman. Jadi pengalaman saya ini khususnya untuk konten peternakan, jenis semua peternakan sahabat semua. Jadi konten peternakan itu rentan sekali terkena yang namanya pedoman pengiklanan atau yang biasanya dolarnya itu kuning saat kita mengaktifkan monetisasinya. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi di konten peternakan? Nah, jadi hal-hal ini yang wajib sahabat semua ketahui, dan kalau bisa jangan sampai teman-teman lakukan saat membuat konten maupun saat mengupload video. Jadi banyak yang bisa melanggar pedoman pengiklanan atau dolarnya itu bisa kuning, baik dari isi narasinya, isi kontennya, isi judulnya, isi deskripsinya maupun thumbnailnya, juga tagnya itu harus diperhatikan. Jadi hal-hal di situ biasanya saat kita sebelum dimonetisasi, hal-hal itu tidak bisa kita lihat sahabat semua, tidak bisa kita deteksi, tidak ada notifikasinya. Tapi setelah kita mengajukan monetisasi, memang hal itu tidak membatalkan kita saat ditinjau untuk monetisasi, tapi hal yang itu biasanya saat kita dimonetisasi tidak menghasilkan apapun. Jadi sayang sahabat semua, video kita yang sudah rame nonton, banyak penontonnya, banyak menyumbang subscribernya, tapi itu terus berjalan penontonnya sampai tiap harinya menambah viewer atau penonton yang banyak, tapi tidak menghasilkan pendapatan. Nah, itu sayang sekali sahabat semua. Padahal kita ingin setelah kita dimonetisasi kita itu bisa cepat menerima gajian. Nah, jadi buat sahabat semua harus simak videonya sampai selesai, hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan saat membuat konten agar kita terhindar yang namanya dari pedoman pengiklanan atau dolar kuning. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan, ini pengalaman saya sahabat semua. Jadi saya cerita, pengen berbagi pengalaman ini supaya sahabat semua itu yang belum mungkin sekarang itu lagi mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang untuk mengajukan monetisasi. Jadi mulai sekarang sahabat semua itu bisa hati-hati untuk membuat konten, baik dari judulnya, narasinya, atau isi kontennya itu sendiri. Buat yang sudah dimonetisasi saat mengupload terkena dolar kuning, itu sahabat semua bisa banding. Saat sahabat semua sudah banding masih tidak diterima, sahabat semua bisa download lagi video sahabat semua itu yang di YouTube. Terus sahabat semua hapus yang di download tadi, sahabat semua edit hal-hal yang sensitif di situ sahabat semua, edit semua, baik dari adegannya, di bagian-bagian yang sensitif sahabat semua blur, kata-kata yang narasi yang mungkin yang manipulasi, isu sara, kata-kata yang sensitif, yang vulgar, yang dewasa, itu sahabat semua diamkan atau sahabat semua ganti sama musik yang disediakan oleh pihak YouTube. Itu bisa kita download dari YouTube Studio Web ya sahabat semua ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus diwaspadai. Jadi ada beberapa yang harus tidak kita lakukan ya sahabat semua ya. Pertama itu mungkin kita saat angon sapi seperti saya ini tidak sengaja merekam di bagian-bagian yang sensitif. Nah, itu kita edit, kita blur sebelum kita upload ya sahabat semua. Juga isi narasinya tadi seperti yang saya jelaskan pertama, kita ganti dengan musik, atau kita ganti lagi, kita edit, kita tambahkan suara kita yang mungkin narasi dengan narasi yang beda. Terus di judulnya kalau bisa kasih judul yang aman ya sahabat semua, yang memang tidak melanggar peraturan pengiklanan atau kata-kata yang sensitif. Juga di thumbnailnya seperti itu, terus di deskripsinya seperti itu, terus di tagnya. Nah, setelah itu kita yakini aman, tidak melanggar pedoman pengiklanan, barulah kita upload ke YouTube. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua. Takutnya sahabat semua sayang dan kasihan. Jadi cukup saya saja yang merasakan. Jadi di sini saya akan berbagi biar sahabat semua itu tidak sia-sia saat membuat konten. Jadi saat upload videonya rame, sahabat semua bisa menghasilkan pendapatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua, sahabat satwa. Buat penonton saya itu yang mungkin setia masih sampai sekarang, meskipun konten saya seperti itu tidak menarik, saya berterima kasih sahabat semua sudah mampir, yang sudah membuat saya bisa dimonetisasi,
yang sekarang itu masih berjuang untuk mengejar $10. Saya mau ucapkan terima kasih ke sahabat semua. Semoga apa yang sahabat semua berikan ke saya itu bisa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu.